Alhamdulillahilladzi a'zama ala ibadihi al-minna bima dafa'a anhum kaida asy-syaitani wa fanna idh ja'ala as-sawma husnan li awliya'i wa junnah wa fatanahum abwabal jannah. Bertepatan tanggal 10 Maret 2025 atau sebelum Ramadan 1446 Hijriah akan segera kita mulai dengan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang kedua, yang ketiga, sambutan panitia pelaksana. Yang keempat, penyerahan bantuan dana hibah keagamaan nanti secara simbolis oleh Bupati Hulu Sungai Utara. Yang kelima, sambutan Bupati Hulu Sungai Utara. Yang keenam, tausiah agama. Dan ketujuh, penutup sekaligus doa. Marilah kita masuki acara pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada sore hari ini dengan pembacaan suratul Fatihah yang akan dibacakan oleh salah satu guru yang ada di muka. Fa'alaihi falyatafaddal mashkura wa ma'jura. Semoga dengan pembacaan suratul Fatihah tadi, semoga acara kita berjalan dengan lancar. Amin, amin, Allahumma amin. Memasuki acara kedua, yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang ini akan dibacakan oleh qari kita Haji Aulia Al-Alimi. Fa'alaihi falyatafaddal mashkura wa ma'jura.
Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Bapak Wakil dan Bupati Hulu Sungai Utara atau yang lebih dikenal dengan Iwan Alabiu. Iwan, di pengelolaan beliau bukan safari Ramadan di Kabupaten Hulu Sungai Utara karena hanya
kita hormati dan kita banggakan. Alhamdulillah pada hari ini berhadir Ketua DPRD beserta anggota DPRD Pak Teddy Alhamdulillah, yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan. Kira-kira ada tahu Pak, ada tahu kalau beliau ini kalau baju beliau antara Dandim 1001 Angkai Balangan. Alhamdulillah ada, terima kasih. Dan kami hormati yang hari ini kita ini kalah bagaimana? Ini harusnya kita yang bertapih. Nah, ini Pak Jadi hari ini bertapih sebenarnya. Nah, ini alhamdulillah Pak Jadi hari ini bertapih. Kita orang Banjar ini. Tapi terima kasih Pak Jadi. Bapak Sek, ayah mau ini Pak Kapolres. Agus, alhamdulillah, terima kasih. Melalui pada waktu Pak Sekda beserta seluruh kepala dinas yang alhamdulillah bisa berhadir pada hari ini. Bapak Camat Anggota Selatan, Bapak Lidi Ripani beserta Ibu Lan, yang kami hormati juga Ibu Ketua Tim Pindaka, alhamdulillah berkas beserta ibu-ibu yang mendampingi. Belum dari melihat siapa yang mendampingi lah. Kalau melihat belum mendampingi juga ini siapa karena belum lancar pendapatan. Alhamdulillah ada yang mengawal ibu hari ini. Kita sama orang mati macam-mata ya kan. Ini ibu mati macam-mata, ada macam-mata aja. Nah jadi sama deh. Ujian Pak Haji ini tadi dia tahu. Bupati sering berhadapan dengan bupati jangan. Ini alhamdulillah ya duduk masih benar. Nih sampai datang menghormati dan membanggakan. Tentunya puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas izin hidayah pada tanggal 10 Ramadan dan 10 Ramadan. Kita ini kadang-kadang beritahu bila 30 kita tanggal 30 itu bahayanya kita. Alhamdulillah ini berkepatan bahwa tahun Masehi dan alhamdulillah sebuah Ramadan berkepatan dengan tanggal 1 dan sholat. Bro, itu kita baca masuk ke Islam lah. Nah, kurang lebih 3 bulan, 2 bulan lalu. Kemudian Pak Jadinya melihat kita lagi bergabir di sini. Ini memandang-mandang ke atasnya. Cuma waktu itu sama panitia ada pohon yang sedikit kan. Bapak kita di panitia nih, dulu namanya orang mesti kita dapat sumbangan nih, dapat hibah, gitu ya. Wah ini kan orang sahabat atau ini aja, bangsa kita itu orang sahabat ya. Artinya alim atau panitia ada ulang usahanya. Tingkat itu tadi paling banyak 20 paling banyak kan? Ada 30. Nah ya. Karena Pak Abang Isra kita aturkan sekiranya adalah bahwa tadi ini salah belum pengusaha lah karena belum menjadi terjadi belum melihat ini karena berubah belum kira tadi sudah ada 2 hari ini ya dia jangan ada ini belum sampai Abang Isra pasti memberi pengajaran karena saat ini ada dia belum aku hanya merencanakan kita sudah memberi tapi ini kita belum belum ada Bapak Israel, ya memang belum ada perkembangannya. Kita perjuangan, kayaknya ada pembagiannya atau malam kan ada perjuangan lah. Nah, ini kalau Pak hanya ada yang berkembang, usaha di pemerintah daerah sesuai dengan kemampuan. Yang penting semua masjid atau langgar atau yayasan, insya Allah sesuai dengan kemampuan bila berusul kita bantu sesuai dengan kemampuan. Dan lewat yang kedua membantu ini jangan memanah, jangan di mana kita mana bisa dibantu. Nah, artinya bantu bergerak. Hari ini kan dari ini bisa mana di sini, mana di sana. Jadi yang sudah tangan juga lah. Artinya pembangunan dari kita harus antara lawan kepada Allah dan di bagaimana sama musuh terus kecamatan bisa mana nantinya lah. Nah, ada banyak pada. Nah, kita ada kecamatan Allah. Cuma pilkada itu berlalu
dinas, kalau anggota DPRD, caranya membangun Nusantara ke arah yang lebih baik. Nah, jadi ulun saat Pak ini luar biasa sudah memperjuangkan sama orang terbaik untuk masyarakat Nusantara. Jadi ulun mengucapkan terima kasih kepada dia bahwa kami diberi amanah lawan Pak Iwan untuk menyupir menahudai, menyatakan apa kan menahudai kan, kalau motor menyupir, kalau bahasanya kalau menyupir, maaf, Iwan ini pembantu supir itu malah ini kita tak, ada salah motor apa ambil, apa dia, kalau menahuda berarti kalau tiga mesin kira-kira kan, ya, tapi masih kita nggak membantu memangnya, ada masalah, artinya kami mewakafkan diri untuk kebaikan Nusantara. Baik itu baik kami ini hendak baik itu baik seberdaan, baik di bidang pertanian, baik di bidang keamanan, baik di bidang olahraga, baik di bidang sehat agama, kebersihan atau apa, pokoknya insya Allah kita bangunkan seberdaan di Allah. Itu jadi cita-cita kami berdua itu dan mohon keberkahan dukung ilmuannya, tuan guru keamanan ini mendoakan. Karena misalnya kita mampu didoakan, insya Allah bisa mengatakan dapat dan menghadirkan keberkahan. Cuma ada musuh kami penting, bagaimana? Musuh kami dari mana? Bahwa di visi kami itu ada tentang rumah. Ini harus sampaikan bahwa kita kalau dikabur didoakan barang saya kira orang yang menjual narkoba ya. Kalau narkoba itu korban, menjual itu opinion misalkan itu sudah karena kan ya artinya oke dari kita sadar dan kasihan masyarakat kita banyak yang menjadi korban. Jadi orang mohon membuatnya kita doakan nama kami kayak kita modalitas mengenalnya penggunaan obat-obatan terlarang. Jadi itu musuh kami berita, musuh kami menjual depan, didukung insya Allah didukung dengan biar sebenarnya karena kebanyakan akibat dari menggunakan itu maka saya pakai ke rumah, ada ke rumah orang, tapi itu lebih banyak mudaratnya itu adalah musuh kita. Kami pokoknya kami lawan dengan kayak apa caranya, kemudian kalau melakukan didukung oleh masyarakat keberkahan dan dua orang yang melawan keberkahan. Lawan Pak Haji hari ini punya concern juga tentang itu, karena kami akan mengatur bagaimana caranya agar maaf bagi nama-nama kata-kata itu jangan dihukum, artinya korban, kan itu deh. Jadi itu adalah harapan saya caranya. Kami kan korban, dan tentu karena punya salah sebenarnya. Itu adalah kami pikirkan. Jadi kita bersama-sama, saya kira ya kalau menghabiskan kita korban kira-kira kan itu kalau kita yang kita sebenarnya ya pas kita harus sementara ya bebas seperti itu yang kita sebenarnya. Dan kami dari sisi anggaran pun juga atur bagaimana caranya menjaga dan kemudian kepada masyarakat bahwa lebih banyak mudaratnya dan mudarat kira-kira akan lebih banyak lagi kan gitu. Lalu istilahnya warna-warna di lain lagi kira-kira kan kita bisa berapa kalau itu sangat bagaimana akibatnya buat masa depan menjadi dalam bersangkutan kira-kira akan seperti itu. Kami lawan Pak Iwan ini untuk aja mudah-mudahan menempuh perjalanan 5 tahun ke depan, rohoi, ada perubahan-perubahan, insya Allah karena memang kalau kita ini pimpinannya bahasa saya misalnya, itu masyarakat menjadi korban. Nah ini kami berharap, kami dalam Iwan insya Allah lah, dan Iwan sudah mengatakan juga bahwa apapun langkah untuk kebaikan, kita akan lakukan bersama-sama. Karena pada saat kami mencanangkan 2 tahun yang lalu, dipertemukan di Jakarta oleh kawan, bahwa Imam kalau lihat kita samakan dulu, kalau membawa kebaikan untuk masyarakat Nusantara yang Allah yang lebih bukakan jalannya. Tapi sebaliknya kalau ternyata ada membawa kebaikan untuk masyarakat Nusantara yang Allah yang lebih bukakan jalannya, alhamdulillah sampai proses sampai semuanya loh. Awak kita mengurus agama ini
disuruh berbagi tentara selama seminggu. Nah itu kan bisa aja lah. Artinya selalu yang jadi tentara kan gitu deh. Cuman kalau tentara di Higiri tentara kemudian, kalau kami kan tentara seminggu aja gitu deh. Jadi kami kadang ini mau melakukan komando kejadian. Karena kan lulus belum. Kalau Pak Daniel dia berapa tahun kesana sekolahnya, kami kan seminggu aja kayak itu. Kami kan 4 tahun kira-kira lah kalau mau bayarkan. Gitu. Cuma banyak hikmah yang kita ambil pada saat pelatihan itu sedikit dari ulah. Jadi ulun bisa kawan sekarang ulun itu bupati sopir itu Sulawesi lawan Guntur jadi sekarang 3. Jadi oleh waktu dari bebek dan lain sebagainya subuh itu jam 4.30 berbunyi lonceng sembahyang senang berbeli ke kamar bersiap ganti baju langsung belajar lah. Akan menurut sangat sedikit ngarang ulun ini ditulis oleh Tuhan protokol ini haji dibuka begitu haji kalau disuruh itu sampai di kamar iya belum deh ayo bapak tapi pikiran akhirnya pikiran nangka ambilnya 4 hari lagi ambil 3 hari sudah jalan mohon maaf ada sama kayak ini teman juga karena apa tidak seperti itu teman nanti kita sarapan jadi dan tadinya asal bisa lawan dia harap pendidikannya sekarang lagi bersama handuk dari dalamnya saking karena waktunya itu bentukan dan lain sebagainya ulun begitu mulik langsung apel kalau sama hari semuanya ulun telepon kawan ini ternyata masih nama di rumah sakit Surabaya ulun dulu payah juga kawan nama karena ternyata dingin itu karena penyesuaian kita kawan betapa sorangan membusuk sorangan kita lainnya ini luar biasa lah namanya. Jadi disitu juga diberi materi oleh beberapa menteri lawan Presiden Prabowo diberi materi dan kita selalu merasakan parade senja. Jadi parade senja upacara penurunan bendera dan Presiden itu mengontrol pasukan untuk lunjan. Artinya Prabowo, Pak Jokowi, Pak SBY lunjan mengontrol pasukan. Kami masih alhamdulillah dan beberapa pasukan. Jadi banyak pengalaman yang mendapatkan di sana dan banyak yang sampaikan Tuhan tentang masyarakat Nusa Utara yang mudah-mudahan doanya sebenarnya apa yang sampaikan insya Allah banyak kami menyusul ke Jakarta dikabulkan apa yang kita hadiri itu kami akan mendapatkan dari perjalanan pelatihan mereka itu. Mungkin ini aja yang kami sampaikan. Terima kasih sekali lagi dan mohon kalau doanya saudara dukung kami lawan Taiwan beserta Pasinda beserta seluruh kepala dinas untuk membangkitkan Hulu Sungai Utara ke arah yang lebih baik di masa-masa yang akan datang. Salam mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba'dul ulama para ulama yang memuliakan yang Allah hormati dan Allah banggakan Bapak Bupati serta Wakil Bupati Kepala Daerah Bupati Nusa Utara beserta ibu-ibunya dan para bapak yang lain-lainnya. Orang tidak bisa menyampaikan satu persatu Pak. Jadi tamu
tidak mengurangi penghormatan Allah kepada sampeyan. Maka waktu kita sudah tinggal sedikit lagi Pak, terlalu banyak sambutan pas. Nah, pertama-tama mari pada kesempatan kali ini kita bersama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana alhamdulillah sampai detik ini, sampai saat ini kita masih diberi oleh Allah Ta'ala nikmat yang bagian dari nikmat terbesar Allah kepada hambanya, yaitu nikmat umur, nikmat hidup. Tambahnya lagi oleh Allah kita diberinya kesehatan dan kekuatan sehingga kita bersama-sama bisa berhadir di tempat yang mulia ini, yaitu di masjid ini, dalam rangka kita sama-sama menghadiri seharian Ramadan dari Bapak Bupati dan Wakil Bupati Provinsi Barat. Sekali lagi kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan kita doakan Bapak Bupati dan Wakil Bupati mudah-mudahan beliau-beliau diberi oleh Allah panjang umur, diberikan oleh Allah kesehatan dan kekuatan, mudah-mudahan dibimbing oleh Allah dalam menjalankan tugasnya, yaitu membawa Kabupaten Brebes Utara kepada yang lebih baik dari yang sebelumnya. Amin. Mudah-mudahan beliau dijauhkan oleh Allah dari segala macam bala musibah dan cobaan. Mudah-mudahan sekali lagi dibimbing oleh Allah kepada jalan yang diridainya untuk mencapai kesejahteraan kita dunia dan akhirat. Amin. Yang kedua, salawat dan salam sedang kita baca, selalu kita ucapkan siang dan malam, dan kita tunjukkan kepada kaum guru kita Nabi kita besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau seperti Allah ke dunia ini untuk membawa penghormatan dan manusia dari berbagai kafiran kesyirikan, yang mana alhamdulillah kita masuk golongan orang yang beriman. Mudah-mudahan kita terus beriman dan sampai mati kita berada dalam keadaan iman husnul khatimah berada. Amin. Yang ketiga, ucapan terima kasih kepada panitia pelaksana pengatur acara yang mempercayakan kepada pribadi dan menyampaikan sedikit hal-hal yang berkaitan dengan Ramadan. Para bapak dan saudara-saudara, kita mungkin sering mendengar apa yang disampaikan oleh para mubalik, para ustadz di dalam bulan Ramadan ini, yang mereka mengambil dari hadis Nabi, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban." Barang siapa puasa Ramadan imanan wa ihtisaban, karena iman dan karena ihtisab. Nah, yang kita bahas masalah ihtisab ini Pak sedikit. Selain menambah keimanan dan kayak kebenaran kita dalam menunaikan ibadah puasa Ramadan ini. Imanan karena keimanan, karena kepercayaan terhadap Allah dan janji Allah, itu imanan. Sekarang yang kita bahas adalah masalah ihtisaban. Nah, ihtisaban ini orang banyak menyebut makna ihtisaban ini adalah ikhlas karena Allah, karena tujuan perintah Allah untuk mencapai ridha Allah. Dan maknanya itu. Nah, sekarang apakah masuk ke dalam ihtisaban ini? Yang ini contohnya Pak, baru baca dan kita Baitul Qadir itu sekalinya, kalau kita sedang melaksanakan puasa Ramadan itu, tapi kita merasa di hati melawaskan puasa, jangannya puasa saat akhirian aja, asal kalian aja bukan, atau jangannya puasa ini ada sebulan, tapi anaknya satu harinya dia ini ujian sedikit tidak termasuk ihtisaban, karena hatinya punya ada sangkar menunaikan ibadah tadi. Maksudnya dia ke dalam gunungan bukirana rumah dan maminkan tadi, biar ampunilah apa yang terdahulu dan dosa ada masuk semuanya. Jadi orang-orang yang selama puasa Ramadan karena keimanannya, kepercayaannya murni ikhlas adalah menunaikan perintah Allah untuk mencapai ridha Allah. Tapi kalau ada rasa tadi malas puasa Ramadan baru bulan, atau lawasnya puasa akhir Ramadan sampai ada pemanasan, lalu kita lihat lapangnya puasa timbul di hati itu ya, sudah
Anda masuk adalah golongan yang sabar tadi Pak. Masukkan dia ke dalam golongan yang ampuni dosanya yang terlalu Anda masuk. Nah ini Pak yang perlu kita pahami. Kalau kita bisa sebagai ilmu pemerintahan sadar. Jadi seharusnya kita menggunakan ibadah puasa sangka-sangka tadi. Apalagi kalau kita menunaikan yang diwajibkan. Itulah saya mengulangkan itu kepada yang menyebutkan puasa Ramadan ini baik ada roh diibaratkan kayak roh dengan jasad. Puasa Ramadan ini diibaratkan kayak roh dengan jasad. Kalau roh puasanya malam kita berniat sudah kita tinggalkan yang membatalkan puasanya ya sudah. Rohnya ini, roh puasanya ini, roh puasanya saya ngambil ada kerjakan segala yang diperintah, tinggalkan yang dilarang. Orang berpuasa tapi yang diperintah tidak dikerja, terutama perintah yang wajib atau menghargai yang dilarang, bagaikan roh, bagaikan jasad. Apa? Kita pahami sudah jasad ada roh. Ada roh apa? Nah itu roh. Jadi kita pahami di sini. Bagi kita yang sudah terpelajar, sudah melakukan ibadah, ternyata kalau puasa Ramadan kita puasa Ramadan bentuknya adalah ibadahnya diampuni segala dosa yang telah lalu. Siapa Pak yang dosanya diampuni yang telah lalu? Termasuklah orang-orangnya merasa kesal puasa ini kelelasan atau merasa banyak kehausan lalu jangan aja puasanya anaknya kan dulu sebulan ya sebulan ada tiap hari dua hari atau anaknya puasanya dari seharian satu hari aja berarti hati-hatinya ada yang semacam itu. Ini tidak masuk rumah orang yang diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Cuma pulang perlu dipahami juga sebenarnya dosa-dosa yang diampuni itu di sini adalah dosa-dosa kecil. Karena dosa besar termasuk yang dihapus dengan ibadah. Soal itu jadi Tuhan Quran inna sayyi'ati yudhibuna sayyi'at. Sesungguhnya ihtinal hasanati yudhibuna sayyi'at. Sesungguhnya segala hasanat tadi hasanat itu amal kebaikan itu akan menghapus menghilangkan sayyi'at. Nanti dari sayyi'at adalah dosa kecil Pak yang dihapus dengan ibadah. Kecuali yang bisa menghapus dosa besar itu adalah haji yang mabrur atau mati di fisabilillah. Itu yang bisa menghapus dosa besar. Sekalipun dosa besarnya ada hubungan dengan mabrur, berarti mati fisabilillah atau haji yang mabrur. Cuma haji yang mabrur ini yang sudah kita dapatkan. Haji yang mabrur itu baik kita sudah datang haji berubah nama saya tapi bisa sesuai berjemaah kita datang haji yang sesuai yang berjemaah. Nah saya waktu sebelum pulang untuk bermaksiat datang berubah dari maksiat malah benci terhadap orang yang maksiat itu ciri yang mabrur. Tapi mau datang haji masih ada kayak raja malah banget hajinya bukan mabrur. Para bapak dan saudara-saudara. Nah jadi kalau ambil kesimpulan kita yang sudah perajan itu hendak mendapatkan bagi yang awam itu yang penting dan puasa sudah pelihara dari yang membatalkan sudah. Tapi kalau kita yang terpelajar tentu akan berpuasa lebih daripada orang yang tidak awam. Tentu akan mendapatkan nilai yang ampuni dosa yang telah lalu. Tapi yang diampuni dosa yang telah lalu tadi itu. Jadi kesal hati ada rasa lapar, rasa susah, nani. Kalau hati ini anaknya puasa ini pada hari ini, artinya puasa ini sama pengajian. Itu aja yang terlintas di hati sudah ada masuk ke rumah orang yang diampuni dosanya yang telah lalu. Mudah ini sekilas menambah keimanan kita kepada Allah, mudah-mudahan dengan berkah Allah diberi oleh Allah panjang umur, disehatkan badan zahir batin, mudah segala amal ibadah kita diterima oleh Allah, dosa kesalahan kita yang mudah, mudah kita berada dijauhkan dari segala macam bala musibah dan penyakit. Mudah kita berdatang dengan berkah bulan Ramadan, berkah puasa Ramadan, segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allah demikian kebenaran dan manfaatnya. Kurang
بنا ورحمتك رجع عندنا من أعمالنا وركوعنا وسجودنا والله يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك الرحم والعفو فاعف عنا الصوم وسلم دعواه فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوانا